Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan menggunakan virtual lab dengan pet simulation. Kita akan merangkai rangkaian hambatan seri dan rangkaian paralel. Nah, kita akan mengukur juga untuk tegangan dan kuat arusnya berapa pada rangkaian tersebut menggunakan alat ukur yang sudah tersedia di sana, gitu kan. Jadi, selamat mencoba. Virtual lab ya tentang rangkaian arus searah. Nah, silakan kalian buka atau ikuti atau pahami dulu. Kita menggunakan Pet Colorado. File yang udah Ibu berikan, silakan kalian nanti buka juga. Nah, ini Pet Colorado atau Virtual Lab untuk pembelajaran fisika. Nah, kita pilih lab ya, karena kita mau membuktikan rangkaian arus listrik gitu kan, dari seri dulu karena kita pembelajaran hari ini tentang seri. Nah, di sini sudah sedia kabel, di sini sumber tegangannya atau baterai, di sini lampu, kemudian ini adalah hambatannya atau resistor, dan ini ada switch. Nah, kita bisa melihat ini ada elektronnya, kalau nanti bisa ditunjukin ya arah elektronnya seperti apa. Kemudian ini arah arusnya seperti apa, kita nanti bisa melihat. Ini untuk labels atau penamaan, kemudian ada values-nya untuk nilai. Ini voltmeter untuk mengukur apa? Ya, benar sekali, untuk mengukur tegangan. Kalau ammeter atau ampermeter untuk mengukur apa? Arus, iya. Nah, di sini kita akan coba mengubah nilai ya. Nah, ini resistor. Resistor ini bisa kita ubah nilainya. Nah, itu atau hambatannya bisa kita ubah berapa ohm sih yang kita butuhin gitu kan. Nah, kalau mau lihat nilainya itu bisa ada penilaian sama label itu. Nah, ini nilai resistornya itu 10 ohm. Itu kalian tinggal klik aja kalau mengubah. Nah, tinggal kalian geser aja berapa sih yang kita butuhin gitu kan. Misalnya 20 ohms. Ya udah sesuaiin aja. Nah, warna resistornya itu akan berubah juga seperti yang kemarin setelah kita pelajari di tabel warna resistor. Nah, itu sesuai itu ya. Tuh, resistornya berubah tuh kalau kita gerakin. Jadi kalau misalnya ada soal untuk mengukur resistor ya tinggal diubah aja, gerakin aja. Nah, untuk lampu juga seperti itu. Berapa ohm sih gitu kan? Nanti tinggal diubah aja. Tinggal kalian atur aja, geser ke kanan atau ke kiri sesuai dengan nilai yang kalian butuhkan gitu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, langkah awal yang akan kita kerjakan adalah kita merangkai. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, itu kita terdiri dari 3 resistor ya, Nah ya. Di sini ada 3 resistor, kita ambil dulu 1, 2, dan 3 resistor. Kita hubungkan dengan kabel. Nah, kabelnya bisa digerak-gerak. Ini sudah terhubung, ini juga sudah terhubung, ini juga sudah terhubung. Tinggal ke bawahnya. Kita sama seperti yang sudah Ibu jelaskan. Kita ingin menentukan benar nggak sih karakteristik dari rangkaian seri itu gitu kan. Nah, kita ambil lagi. Nah, kita panjangkan dan kita butuhkan adalah sumber tegangannya. Oh, ini untuk skematiknya ya. Nanti untuk sumber tegangannya itu ada baterai. Nah, seperti ini ya. Kita hubungkan. Nah, kita bisa dilihat ketika rangkaiannya tertutup, ada yang mengalir ya. Kalau mengalirnya dari positif ke negatif, namanya apa? Arus. Sedangkan kalau misalnya dari negatif ke positif, kita lihat arah elektronnya. Nah, ini arah elektron. Paham ya? Jadi udah. Nah, ini untuk skematiknya seperti ini. Dan kalau misalnya untuk yang real life-nya itu seperti ini. Ada baterai, ada resistor. Jadi untuk resistor kan seperti ini ya. Kita hilangkan dulu. Oke, sudah. Wah, ini nggak pas nih. Kalau misalnya pas, kita putus dulu nih. Kita benerin dulu posisinya. Dan kita sambungkan kembali. Oke. Di sini sudah tertera kalau resistornya bernilai 10 ohm, kemudian juga 10 ohm, 10 ohm, dan sini ada 9 volt untuk sumber tegangannya. Yang akan kita buktikan adalah apakah benar pada rangkaian seri ini adalah pembagi tegangan, dan apakah benar nilai arus di setiap titik di rangkaian seri itu nilainya sama. Oke, untuk membuktikannya kita butuh voltmeter untuk menentukan tegangan ya, nilai tegangannya. Kita ambil, ingat pemasangan voltmeter itu dilakukan secara paralel seperti ini. Nah, seperti ini. Pertama, kita ngukur dulu nih tegangan yang ada di sumber tegangannya. Sumber tegangannya ada berapa nilainya? 9, benar. Kemudian kita ukur di R1, misalnya di sini R1. Nilainya berapa nih? Wah, 3. Di R1 3. Kemudian di R2 ada berapa sih nilainya? Nilai tegangannya 3 juga. Di R3 ada berapa nih?
Oh, di resistor 3 juga V3-nya adalah 3 volt. Jadi terbukti ya, misalnya dari ujung sini ke ujung sini jumlahnya adalah 9 volt. Jadi masing-masing di resistor pertama, di resistor kedua, di resistor ketiga nilainya dipecah ya. Jadi 3 volt, 3 volt, 3 volt. Ketika kita jumlahkan artinya adalah 9 volt. Makanya rangkaian seri ini terbukti ya bahwa disebut juga dengan rangkaian pembagi tegangan. Paham sampai sini, Nak? Ada yang ingin bertanya? Pertanyaan mengenai tegangan pada rangkaian seri? Cukup? Oke, selanjutnya kita akan membuktikan apakah benar di rangkaian seri nilai arusnya itu sama pada setiap titik. Oke, mari kita ambil ammeternya atau ampermeter untuk mengukur arus. Jadi, ini karena kita menggunakan ammeter digital, ini tinggal kita letakkan di sembarang titik yang penting ada di setiap rangkaian serinya. Misalnya, kita di I totalnya berapa sih di sini? 0,3 ampere. Sedangkan kalau misalnya di dekat resistor pertama atau I1-nya adalah 0,3 ampere juga. Di I2 berapa nilainya? 0,3 ampere juga. Di sini I3 0,3 ampere juga. Jadi, semuanya di setiap titik arus ini bernilai sama pada rangkaian seri. Jadi paham sampai sini? Jadi apa disimpulkan apa? Pada rangkaian seri disebut juga dengan rangkaian pembagi tegangan karena I totalnya itu sama dengan I1 V tegang maksud Ibu tegangan totalnya sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Artinya rangkaian seri disebut juga rangkaian pembagi tegangan. Sedangkan untuk nilai arusnya itu sama. I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Paham sampai sini, Nak? Paham? Oke. Jadi kalian hari ini mengetahui karakteristik dari rangkaian seri. Di rangkaian seri itu sama. Kan untuk pengukuran di rangkaian paralel. Oke, kita akan mengukur untuk tegangannya. Coba kita lihat. Berapa di sini? 9 volt ya, sesuai dengan sumber tegangan. Kalau di V1, titik 1, 9 volt juga. Titik kedua, 9 volt juga. Titik ketiga, itu berapa ya? 9 volt. Jadi benar ya, untuk karakteristik dari rangkaian paralel adalah tegangannya sama di setiap titik. Lalu bagaimanakah untuk arusnya? Coba kita ukur dari arus yang sumber tegangan, 2,7. Kita lihat arus masuk sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff. Arus masuknya 2,7. Coba kita lihat di percabangan. Di sini berapa? 0,9. Di sini berapa? 0,9 dan di sini 0,9. Jadi setiap cabangnya dibagi ya. Kemudian kita lihat arus keluarnya. Arus keluarnya tetap 2,7. Jadi ini menyatakan bahwa rangkaian paralel merupakan rangkaian pembagi arus.